dikalikan sekawan. Kalau sekawannya plus, maka min. Kalau sekawannya min, maka plus. Karena di sini penyebutnya tandanya adalah plus, maka untuk sekawannya harus min. Kenapa sih harus dikalikan akar B dikurangi akar C per akar B kurangi akar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama Bu Ifah. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan bentuk akar matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Harapan saya setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa mengidentifikasi bentuk akar. Kalau ada akar A dikalikan akar B yang berderajat N, ini N-nya adalah bilangan yang kita bisa isi 3, 4, 5. Nah, kemudian kalau bilangan 2 gimana? Kalau derajatnya 2 itu nggak ada namanya. Jadi di sini kosong. Nah, kosong ini itu dianggap berderajat 2. Misalkan kayak akar 4. Nah, itu kan sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga akar itu nilainya 2. Derajat 2. Oke. Nah, sifat yang pertama di sini adalah perkalian. Nah, maka akar A kali B yang berderajat N itu sama dengan akar A berderajat N dikali akar B berderajat N. Misalkan kita ngerjakan contoh soal yang nomor 1, akar 12 kita bisa pecah menjadi akar 4 dikalikan akar 3. 2 dan 3 merupakan faktor dari 12, sehingga akar 4 adalah 2, akar 3 ya adalah akar 3, sehingga kita bisa menghasilkan 2 akar 3 sama dengan akar 12. Nah, kalau berderajat 3 gimana? Oke, kalau berderajat 3 kita tetap pecah dulu perkaliannya. Akar 3 akar 8 berderajat 3 dikali akar 2. 8 kalikan 2 kan 16 berderajat 3. Nah, 8 itu kan kita bisa ubah menjadi perpangkatan 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 dengan berderajat 3 dikalikan akar 2 berderajat 3. Nyampe sini kita fokus yang 2 pangkat 3 yang akar 2 pangkat 3 berderajat 3. Ingat, kalau pangkat dalam dan luarnya nilainya sama, itu bisa dicoret sehingga menghasilkan 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, terus akar 2 berderajat 3 nilainya juga tetap. Sudah sederhana banget kan? Sehingga hasil dari akar 16 berderajat 3 itu sama dengan 2 akar 2 berderajat 3. Oke. Kita lanjut sifat yang kedua. Sifat yang kedua di sini pembagian sama kayak sifat 1. Kalau sifat 1 dikali, kalau sifat kedua dibagi. Langkahnya sama, dipecah juga. Jadi akar A pangkat N dibagi akar B pangkat N. Langsung saja ya ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2, di sini ada akar X bagi 8 berderajat 3. Kita bisa pecah menjadi akar X berderajat 3 dibagi akar 8 berderajat 3. Akar X berderajat 3. Nah, akar 8 itu kan kita bisa ubah ke bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 3, sehingga 2 pangkat 3 berderajat 3. Ingat, kalau pangkatnya di dalam dan derajatnya di luar nilainya sama, maka kita bisa coret sehingga menghasilkan pangkat 1, sehingga
akar X berderajat 3 dibagi 2 atau sama dengan 1/2 akar X berderajat 3. Oke. Selanjutnya 729 diubah per pangkatan itu sama dengan 3 pangkat 6. Oke, untuk pepangkatan yang dalam dan luar ternyata sama, sehingga kita bisa coret hasilnya 1 kan. Nah, 3 pangkat 1 sama dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3. Ingat ya, kalau nggak ada tulisan akar, itu derajatnya adalah 2. Oke, sampai sini kita langsung ke sifat yang keempat. Sifat keempat ini B akar A ditambah C akar A. Ingat, nilai dari akar itu sama bisa dijumlahkan. Jadi nilai dari akar itu bisa dijumlahkan asal akar yang di dalam ini sama, A dan A. Sehingga kita bisa menulisnya B ditambah C akar A. Oke. Misalkan nih di contoh soal nomor 4, 2 akar X ditambah 3 akar X. Nah, ini kan sama-sama memiliki akar X, Nah, itu bisa dijumlah dengan koefisien 2 ditambah 3 sama dengan 5 akar X. Nah, terus gimana kalau tidak bisa dijumlah? Misalkan akarnya berbeda. Kalau misalkan kita ketemu 2 akar X ditambah 3 akar Y. Nah, di dalam akar kan beda X sama Y, ya ini hasilnya nggak boleh dijumlah, harus memenuhi syarat akarnya sama, X dan X itu boleh dijumlah. Nah, untuk sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima sama seperti sifat yang keempat, cuma kalau sifat keempat adalah positif, kalau sifat yang kelima adalah negatif, sehingga kita bisa menulisnya B kurangi C akar A. Oke, untuk yang kelima ini saya bikin soal campuran penjumlahan sama pengurangan. Kita selesaikan bareng-bareng. Di sini ada akar 12 ditambah 4 akar 3 dikurangi akar 27. Oke, akar 12 itu kan kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Kita pecah dulu. Pemfaktoran dari akar 12 itu kan 3 dikalikan 4 ditambah 4 akar 3 kemudian dikurangi akar 27, itu juga kita bisa pecah 9 dikalikan 3. Oke, kalau kalian mendapatkan soal seperti akar, nah usahakan pecahannya itu kelipatan bilangan yang bisa dijadikan akar. Misalkan ada akar 4-nya, kemudian akar 9-nya. Jadi 9 kali berapa yang sama dengan 27? 4 kali berapa yang sama dengan 12? Oke. Oke, nyampe sini akar 4 kita bisa keluarkan menjadi 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, akar 9 kita bisa keluar dari akar. Nilainya berapa akar 9? Nilainya adalah 3. Jadi negatif 3 akar 3. Nah, dari langkah terakhir ini ternyata semua suku memiliki akar 3, memiliki akar 3, memiliki akar 3, sehingga kita bisa menjumlahkan koefisiennya 2 ditambah 4 dikurangi 3, sehingga menghasilkan 2 tambah 4 6, 6 kurangi 3 3, jadi menghasilkan 3 akar 3. Nah, ini hasil dari contoh soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan untuk sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini perkalian A akar B dikali C akar D, itu berlaku AC atau A kali C akar B kali D, sehingga kalau ada perkalian akarnya yang bilangan di dalam akar ini langsung aja dikali. Tetapi kalau di dalam penjumlahan pengurangan itu nggak boleh, kecuali kalau akarnya sama boleh dijumlah, boleh dikurang, tapi kalau akarnya beda tidak boleh dijumlah, nilainya sudah tetap.
Oke, kita balik sifat yang ke-6. Sifat ke-6 ini hasilnya untuk A akar B kali C akar D sama dengan AC kali akar B kali D. Nah, langsung saja ya ke contoh soal ya. Contoh soalnya di sini ada 2 akar 5 dikali 3 akar 5. Maka kita kalikan masing-masing 2 kalikan 3 sama dengan 6 akar 5 dikalikan akar 5 akar 25. Oke, 6 akar 25 sama dengan 5. Oke, 6 kali 5 sama dengan 30, sehingga nilainya adalah 30. Lanjut sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 ini menarik akar kuadrat. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti akar A ditambah B plus minus 2 akar A kali B, itu langsung saja hasilnya adalah akar A plus minus akar B dengan syarat nilai A-nya lebih besar daripada nilainya B. Misal nih, langsung ke soal nomor 7. Akar 7 dikurangi 2 akar 12. Nah, gimana cara menyelesaikan yang pertama? Yang pertama, akar dalam yang sini kita faktorkan dulu. Bilangan berapa dan berapa kalau dikalikan itu sama dengan 12, kalau dijumlahkan itu sama dengan 7. Berarti kan antara bilangan 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, syarat dari menarik akar kuadrat jika A itu yang lebih besar dan B itu yang lebih kecil, sehingga nilai 4 itu sama dengan A, nilai 3 itu sama dengan B. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan hasil dari akar 7 kurangi 2 akar 12 itu sama dengan akar 4. Kalau di sini kurang, berarti ya akar 4 kurang akar 3. Tapi kalau di sini plus, berarti akar 4 plus 3. Nah, karena ini pengurangan, berarti dia akar 4 kurangi akar 3. Udah, ini hasilnya. Contoh lagi, ada akar 17 plus ya, plus 2 akar 72. Nah, bentuknya kan sudah sama di sini. Nah, tinggal kita mau faktorkan bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 72. Kalau dijumlah 17, kita kan bisa menggunakan bilangan 9 dan 8. 9 tambah 8 kan sama dengan 17 kalau dikalikan 72. Nah, dengan syarat 9 adalah nilainya A, 8 adalah nilainya B, sehingga hasilnya akar 9 ditambah ya, kalau di sini tambah berarti ya hasilnya tambah akar 8. Dan ini hasilnya. Nah, apakah akar 9 plus akar 8 ini bisa disederhanakan lagi? Bisa, karena akar 9 ini merupakan nilai dari perpangkatan 3 pangkat 2, sehingga akar 9 itu sama dengan 3 plus, nah, akar 8 kita bisa pecahkan 4 kalikan 2. Oke, 3 ditambah akar 4 sama dengan 2. Oke, jadi tinggal 2 akar 2, hasilnya 3 plus 2 akar 2. Oke, contoh lagi biar mantap ya. Contoh di sini akar 6 kurangi 4 akar 2. Nah, bentuknya belum sama kayak yang sifat ke-7. Sifat ke-7 harus ada 2-nya. Nah, di sini ada 4. Maka 4 ini kita bisa ubah dulu. Oke, gimana cara mengubah 2? Maka kita pecah dari sini. Oke, akar 6
dikurangi 2. Ini kan bisa kita pecah jadi 2 kali 2 ya, 2 dikali 2 akar 2. Paham? 2 kali 2 kan sama dengan 4, cuma ini biar bisa menjadi bentuknya 2 di sifat ke-7, maka saya pecah 2 kali 2. Oke, nyampe sini 2 ini kita masukkan ke dalam akar, sehingga 6 dikurangi 2 kalau dimasukkan ke akar menjadi 4 kali 2. Oke, nah kalau sudah nyampe sini, maka 4 kali 2 itu kan sama dengan 8. Nah, 8 kalau kita faktorkan kan menjadi berapa? Menjadi 4 dan 2 kan? Oke, 4 kali 2 itu kan sama dengan 8, dan 4 tambah 2 itu kan sama dengan 6. Sehingga nilai A adalah 4 dan nilai B adalah 2. Paham ya? Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk nilai A-nya sama dengan 4, nilai B-nya sama dengan 2 akar 2. Nah, karena ini pengurangan, maka ini dikurangi, sehingga hasilnya akar 4 dikurangi akar 2. Karena akar 4 nilainya adalah 2, maka kita turunkan lagi nilainya, 2 dikurangi akar 2. Nah, hasil paling akhir 2 kurangi akar 2. Oke, kita kasih contoh lagi biar mantap, satu lagi ya. Di sini ada akar 15 plus 10 akar 2. Nah, kalau di sifat 7 itu kan mintanya harus A plus B plus minus 2. Nah, kalau di sini ini adalah 10, berarti 10 ini harus dijadikan 2 dulu, maka kita pecah. Oke, akar 15 berarti kan kalau dijadikan 2 berarti 5 kalikan 2, 5 kalikan 2 akar 2. Oke, nyampe sini 5-nya ini nanti masuk ke dalam akar menjadi akar 15 ditambah 2 akar, karena 5-nya masuk jadikan 5 kuadrat 25 kalikan 2. Oke, sudah, bentuknya sudah sama, tinggal kita menjumlahkan 25 kali 2 itu kan sama dengan 50. Kita tulis lagi ya, akar 15 plus 2 akar 50. Nah, akar 50 kita faktorkan biar penjumlahannya menjadi 15, berarti bilangan 10 dan bilangan 5. 5 tambah 10 15, 5 kalikan 10 sama dengan 50, sehingga nilai A adalah 10 dan nilai B adalah 15. 10 karena di sini plus, berarti 10 plus akar 5. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Oke, kalau sudah mantap, kita lanjutkan yang sifat ke-8, yakni merasionalkan, dimana ada A dibagi akar B, itu kalau dirasionalkan dikali B akar B kali akar B menjadi A akar B. Nah, kalau ada akar B kali akar B, akarnya lepas menjadi B. Oke, untuk sifat yang ke-8 ini kita terapkan ke sifat selanjutnya lagi ya, karena merasionalkan ini bermacam-macam sifatnya. Oke, di sini ada akar di sini ada A dibagi akar B ditambah akar C dikali. Oke, untuk penyebut ini harus dihilangkan akarnya. Nah, supaya hilang maka solusinya harus dikalikan sekawan. Kalau sekawannya plus maka min. Kalau sekawannya min maka plus, karena di sini penyebutnya
tandanya adalah plus, maka untuk sekawannya harus min. Kenapa sih harus dikalikan akar B dikurangi akar C per akar B kurangi akar C? Agar penyebutnya ini supaya akarnya hilang. Oke, kalau kita kalikan kan menjadi A kali akar B dikurangi akar C per B. Akar B kali akar B kan akarnya lepas, plus kali min berarti min akar C kali akar C, akar min C. Nah, untuk sifat merasionalkan, kita lanjut ke sifat yang lainnya, yakni akar A bagi akar B kurangi akar C. Nah, ini sama dengan sifat sebelumnya plus, sekarang min untuk penyebutnya. Jadi di sifat dalam matematika ini tidak boleh akarnya itu ada di bawah, harus dihilangkan. Cara hilangkan adalah merasionalkan dengan sekawan. Oke, di sini dikurangi berarti sekawannya adalah akar B plus akar C dibagi akar B plus akar C, sehingga menghasilkan A kali akar B plus akar C dibagi akar B kali akar B sama dengan B dikurangi akar C kali akar C adalah C. Oke. Kemudian sifat merasionalkan lagi, tetapi di sini bedanya adalah hanya satu yang di akar. Hanya satu yang di akar. Kalau ini kan dua-duanya, penyebutnya dua-duanya di akar. Kalau ini salah satu. Oke. Kita langsung kalikan ya. A kalikan akar B plus C itu sama dengan A kali B plus akar C dibagi B kali B, B kuadrat, akar C kali akar C min C. Paham ya? Akar A dikali akar A itu kan sama dengan akar A pangkat 2. Nah, dimana akar itu kan pangkatnya setengah. Setengah kalikan 2 itu kan A pangkat 1. Jadi kalau akar A kali akar A, kesimpulannya adalah hilang akarnya atau hanya bilangan di dalamnya saja. Nah, seperti itu untuk menghitung akar A dikali akar A. Oke. Biar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal yang 8 ya. Saya kasih 1. Di sini ada 5 bagi akar 3 plus akar 2. Oke. Karena kita tidak boleh menaruh akar di bawah, kalau sifat matematikanya itu tidak boleh akarnya di bawah, maka gimana caranya akar yang di bawah ini hilang? Dengan cara merasionalkan. Nah, merasionalkan dengan sekawannya akar 3 plus akar 2 adalah akar 3 min akar 2 dibagi akar 3 min akar 2. Kalau sudah sampai sini, maka kita langsung perkalian 5 dikalikan akar 3 kurangi akar 2 dibagi akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 adalah 3, atau bisa kita lepas akarnya. Oke, plus min akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Oke, 3 kurangi 2 adalah 1, sehingga hasil akhirnya 5 akar 3. Kita kalikan masing-masing, kemudian dikurangi 5 akar 2. Oke, ini hasil jawaban dari nomor 8. Oke, lanjut untuk yang merasionalkan tetapi bentuk akarnya itu ada di C. Oke, A dibagi akar C kurangi B itu kalau dirasionalkan akar C plus B dibagi akar C plus B. Oke, kita kalikan A kali akar C plus B dibagi akar C kali akar C, akarnya lepas tinggal C, min B plus B, min B
B kuadrat. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lagi bentuk soal merasionalkan seperti ini. Bedanya yang ini sama ini adalah plus minusnya saja. Konsepnya sama, cuma yang di bawah adalah plus, berarti sekawannya di sini adalah min. Kalau di sini min, sekawan di sini adalah plus. Oke ya, paham ya mulai dari sini? Oke, kalau paham kita operasikan dulu yang sifat terakhir. A dikalikan akar C min B, perhatikan A kali akar C min B dibagi akar C kali akar C sama dengan C plus B min B kuadrat. Oke, di sini ada contoh soal 2/2 min akar 3. Nah, akar masih ada di bawah sehingga kita harus mengamankan akarnya biar keluar. Oke, nah biar keluar maka kita kalikan sekawan menjadi 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Kalau nyampe sini kita kalikan masing-masing 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kalikan plus akar 3 plus 2 akar 3 dibagi 2 kalikan 2 sama dengan 4. Min akar 3 dikalikan plus akar 3 sama dengan min 3. Oke, 4 dikurangi 3 kan 1, sehingga hasilnya 4 plus 2 akar 3. Oke, kita sudah bisa menjawab soal yang terakhir. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan mulai dari awal sampai akhir terkait bentuk akar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.